Kesempatan ini kita akan belajar risiko dan return. Risiko adalah peluang bahwa beberapa kejadian yang tidak menguntungkan akan terjadi. Munculnya risiko berarti adanya lebih dari satu kemungkinan hasil. Prospek sederhana adalah peluang investasi yang menempatkan kekayaan awal pada sebuah risiko dan hanya terdapat dua hasil yang mungkin. Contohnya, dengan probabilitas 60%, gini, kekayaan awal kita adalah 100.000 dolar. Asumsikan dua hasil kemungkinan yang akan terjadi. Jika kita asumsikan sebesar 0,6 atau 60%, ini akan muncul kekayaan akhir menjadi 150.000 dolar. Sementara dengan probabilitas sisanya yaitu 40% atau 0,4, hasilnya kurang bagus menjadi 80.000 dolar. Nah, dari sini peluang aset kita akan bertambah itu lebih besar daripada peluang aset kita akan menurun. Nah, ini yang namanya peluang. Risiko itu ada risiko individual, risiko investasi secara individu, kemudian risiko perusahaan. Ini adalah risiko yang diukur tanpa mempertimbangkan penganekaragaman atau diversifikasi. Kemudian risiko pasar atau beta, risiko yang tinjau dari investor yang menanamkan modalnya pada investasi, juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain. Adapun jenis risikonya, pertama risiko uncertainty ekonomi, ini timbul sebagai akibat perubahan sikap konsumen, perubahan selera atau minat konsumen, perubahan harga dan teknologi. Kalau ada perusahaan, sama-sama perusahaan manufaktur nih, A dan B, si A mau menerapkan teknologi, tapi si B tidak mau menerapkan teknologi, maka pasti beda produksinya. Perusahaan yang menerapkan teknologi bisa memberikan produksi yang lebih bagus. Itu contoh. Jadi ketidakpastian ekonomi ini tentu berdampak pada risiko perusahaan juga. Kemudian uncertainty of nature, kebakaran, badai, topan, banjir, dan lainnya. Kalau perusahaan perkebunan dan daerah kawasannya itu hujan lebat terus, basah, tergenang, maka gagal panen. Nah, itu karena faktor alam. Human uncertainty, misalnya perang, pencurian, perampokan, pembunuhan. Kalau suatu tempat mengalami peperangan terus-menerus, maka perusahaan-perusahaannya agak sulit untuk berkembang dan maju. Berdasarkan sifatnya, risiko ini ada yang pure risk, risiko aset fisik, dia rusak karena banjir, gempa, dan sejenisnya. Misalnya kita punya perkebunan dekat dengan kawasan Gunung Merapi. Suatu saat Gunung Merapinya meletus, panen kita terbakar oleh lava, kita gagal panen. Itu namanya aset fisik yang rusak. Kemudian risiko karyawan. Apa yang diamali oleh karyawan bekerja di suatu perusahaan atau organisasi, misalnya kecelakaan kerja menyebabkan terganggunya aktivitas perusahaan, ini jelas ya. Risiko legal, ini mengecewakan atau kontrak tidak berjalan rencana. Risiko spekulatif, ada risiko pasar, penurunan harga saham yang menimbulkan kerugian. Risiko kredit macet, kalau perusahaannya banyak kredit macet, dia susah untuk berkembang, jadi risikonya jadi lebih tinggi. Kemudian risiko likuiditas, ini perusahaan yang tidak mampu membayar kewajiban utang jangka pendek. Kemudian risiko operasional, risiko kerusakan komputer, misalnya kena virus. Kemudian ada risiko statis, bisa dibaca risiko dinamis, risiko subjektif, risiko objektif, bisa dibaca. Kemudian risiko yang ditanggung dari suatu aset berisiko disebut diversifiable risk. Ini dapat dihilangkan melalui diversifikasi. Market risk ini tidak dapat dihilangkan melalui diversifikasi. Karakteristik perilaku terhadap risiko. Yang pertama, pengambil risiko atau risker. Ini orang yang berani mengambil risiko karena dengan mengambil risiko dia berharap bisa mendapatkan return yang lebih tinggi. Kemudian ada risk averter atau penghindar risiko. Ini kalau ada dihadapkan pada risiko yang besar, dia tidak mau ambil. Dia lebih milih untuk cari aman, tidak apa-apa returnnya kecil, asalkan risikonya juga kecil. Kemudian yang ketiga, risk indifference. Ini investor cenderung tidak peduli tersebut jenis investasi mana yang akan diambilnya. Ini investor hanya cenderung ikut-ikutan. Ya, dalam kategori yang ini investornya punya banyak uang lebih. Makanya dia mau ikut-ikutan aja. Berhasil oke, gagal juga oke. Tidak ada masalah buat dia. Kemudian analisis risiko aktiva. Metodenya, risiko berdiri sendiri atau stand alone.
Bisa dibaca. Kemudian atas dasar portofolio bisa dibaca. Silakan ya. Nah, ini kita masuk ke hitungan sedikit biar lebih jelas. Perusahaan A dalam kondisi baik, sedang, dan buruk probabilitasnya 20, 60, dan 20%. Return kondisi baik itu 70% dan peluang munculnya baik itu 20%. Dalam kondisi sedang returnnya 20%, kemungkinan bisa muncul itu adalah 60%. Kondisi buruk itu returnnya negatif 40% dan peluang terjadinya kondisi buruk adalah 20%. Itu cara bacanya. Expected return sama-sama 18% semua. Deviasinya masing-masing sudah ada. Deviasi kuadrat kita kuadratin ya deviasinya 52% kuadrat jadinya 27,04%. Deviasi kuadrat kali probabilitas. Dapatnya 5,41%, 0,02%, 6,73%, kita total dapatnya 12,16%. Kemudian untuk menghitung risiko, standar deviasinya adalah akar dari total ini. Akar dari 12,16% adalah 34,87%. Ini sebenarnya 0,1216. Jadi kalau angka di bawah 1 kita akar kuadrat, angkanya malah akan semakin besar gitu. Ini juga sama cara hitungnya. Nah, sampai dengan di sini, ketika kita mengakarkan 0,0304 itu menjadi 17,44%. Itu caranya. Nah, dari sini kita bisa ketahui yang 18% returnnya risikonya 12%. Yang 11% risikonya 3%. Kalau kayak gini, pilihan mana yang paling bagus? Tergantung profil risiko kita. Kalau kita risk averse, kita pilih 18%. Meskipun nggak apa-apa risiko tinggi, yang penting returnnya tinggi. Tapi sebenarnya ada cara hitungnya, yaitu menghitung koefisien variansi. 35 bagi 18. Maksudnya, ini kalau dibuatin 35 dibagi 18 yang ini. Dapatnya 1,92. Yang B 17 per 11. 17 itu maksudnya yang ini karena pembulatan dibagi 11 yang ini. Dapat 1,57. Perbandingan risiko dan pengembalian, maka kita baiknya pilih yang B. Karena nilai koefisien variannya lebih kecil. Jadi kalau B returnnya 11%, tapi risiko cuma 3%, jadi lebih enak rasanya kalau yang ini. Lebih untung besar kita. Nah, ini return on investment. Terdapat trade-off antara risiko dan return. Maksudnya trade-off di sini adalah ada pertukaran. Kita menukar risiko untuk mendapatkan return. Gitu. Diversifikasi krusial dan return aktual adalah hal terpenting. Jadi kita mau bicara expected return besar-besaran pun kalau actual returnnya kecil ya tetap kecil ya. Ini skala investasi, risiko investasi, waktu pengembalian, ini bisa dibaca aja. Kemudian tingkat pengembalian diharapkan atau expected return. Kita lihat contoh aja langsung biar cepat paham. Probabilitas kondisi baik itu 20%, kondisi sedang 60%, dan kondisi buruk 20%. Return perusahaan A dalam tiga kondisi seperti ini, return perusahaan B dalam tiga kondisi seperti ini. Kita kali 20% kali 70% hasilnya 14%. Ini kita kali dapat 12%. Ini kita kali dapat minus 8%. Kita total hasilnya 18%. Untuk yang B juga sama, dapatnya 11%. Nah, jadi ini materi tentang risk dan return. Semoga materi ini dapat dipahami dengan baik.